Yang melakukan pinjaman online, saya mohon maaf dulu, dijamin miskin. Karena ini sudah banyak sekali kasusnya. Dan saya sendiri mohon maaf, tapi saya mau apa adanya aja. 99,9% yang melakukan pinjaman online itu akan miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya 99,9% yang melakukan pinjaman online itu akan miskin. Mohon maaf terlebih dahulu saya ya, mau kata-katanya agak sedikit kasar. Tetapi saya sendiri ingin menunjukkan sebuah realita, ingin menunjukkan sebuah kenyataan yang terjadi, teman-teman. Karena sebelum saya masuk ke videonya, saya pengen tanya dulu lah ke kalian. Apakah ketika kalian itu melakukan pinjaman online, ekonomi kalian itu semakin membaik? Apakah ketika kalian itu melakukan pinjaman online ini atau pinjol ini, keuangan kalian semakin membaik? Apakah ketika kalian itu melakukan pinjol, kalian itu tambah maju, tambah punya mobil, tambah punya rumah, atau bagaimana? Atau kalian itu ketika melakukan pinjol, kalian itu hidupnya tenang, hidupnya enjoy, hidupnya happy, hidupnya selalu senang? Saya yakin jawaban kalian semuanya tidak. Karena hal itu memang fakta di lapangannya seperti itu. Nah, di sini saya sendiri bukan untuk menakut-nakutin kalian agar nanti kalian itu jadi miskin ataupun jadi nggak mampu, bukan. Mohon maaf sebelumnya. Tetapi saya sendiri ingin berusaha mengedukasi teman-teman semuanya agar kalian bisa terlepas dari yang namanya jeratan pinjaman online, jeratan yang begitu mencekik diri kalian. Nah, kenapa kok bisa itu? Karena banyaknya kasus di pinjol atau pinjaman online itu karena mereka melakukan gali lubang tutup lubang. Banyak sekali faktornya. Pertama, tidak transparansi terhadap istrinya, atau tidak transparansi terhadap suaminya, atau tidak transparansi terhadap lingkungannya. Terus kemudian takut didatangin di lapangan, terus kemudian capek terhadap teroran, capek terhadap yang namanya intimidasi. Bermacam-macam faktornya hingga kali itu melakukan gali lubang tutup lubang. Pada intinya di situ. Karena gali lubang tutup lubang lah yang membuat kalian itu miskin, yang membuat kalian itu susah, yang membuat kalian itu ekonominya semakin merosot, yang membuat kalian itu keuangannya semakin hancur. Mohon maaf sebelumnya, tetapi itu realitanya, ya kan? Nah, di sini saya pengen bahas hal itu. Tolong banget, yang sudah menjadi korban, ingatkan kepada nasabah yang belum pernah menjadi korban, pertama. Lalu kemudian yang kedua, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang lagi setelahnya. Berapapun aplikasi pinjaman online yang kalian punya, lebih baik jangan gali lubang tutup lubang. Terus kemudian, kalau misalkan kalian itu takut dengan yang namanya ancaman, teror, intimidasi daripada DC, tolong banget hindari gali lubang tutup lubang. Ganti nomor HP kalian, reset HP kalian, selesai. Itu ya, itu kuncinya. Karena saya sendiri semakin miris, semakin tidak tenang lagi ketika banyak nasabah yang melakukan gali lubang tutup lubang ini. Dengan harapan saya sendiri membuat video YouTube ini berhasil mengedukasi teman-teman semuanya agar tidak melakukan gali lubang tutup lubang lagi. Karena ketika sudah gali lubang tutup lubang, itu adalah pintu keberhasilan kalian jadi miskin, pintu menjadi kalian itu semakin susah ekonominya dan yang lain sebagainya. Memang saya akui rezeki itu ada di tangan Tuhan. Rezeki itu bukan di tangan pinjol. Tetapi pada kenyataannya itu banyak sekali sudah menelan korban masalah pinjol ini karena gali lubang tutup lubang, teman-teman ya. Terus kemudian masalah gali lubang tutup lubang lagi ini ditambah lagi dengan adanya bunga yang begitu besar, ditambah lagi denda keterlambatan yang begitu besar. Terus ditambah lagi kalian itu ekonominya juga sedang sulit ataupun sedang susah, keboro-boro untuk melakukan bayar cicilan, tetapi untuk bayar makan sehari-hari aja udah kesusahan. Ini banyak faktornya. Tetapi yang paling banyak terjadi awal mulanya adalah gali lubang tutup lubang. Kemudian dari gali lubang tutup lubang tersebut ditambah lagi dengan adanya suku bunga yang tinggi, denda keterlambatan yang sangat besar, dan yang lain sebagainya faktornya. Ya dari ekonomi kita juga mungkin yang kesusahan untuk membayar cicilan tersebut. Oleh sebab itu saya sangat-sangat mewajibkan kepada teman-teman semuanya yang sudah tidak mampu bayar pinjol, segera galbay. Kalau memang sudah tidak mampu, jangan memaksakan diri untuk melakukan bayar pinjaman, tetapi kalian itu dengan cara gali lubang tutup lubang. Itu tidak benar, teman-teman ya. Entah gali lubang tutup lubangnya dengan tetangga, apalagi sama pinjol, itu adalah hal yang tidak benar. Lebih baik kalian galbay aja. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan hal itu. Dan yang sebenarnya lebih bahaya adalah ketika kita berusaha mencari rezeki, kita sedang berusaha banget lah
usaha, terus kemudian kerja dan yang lain sebagainya untuk mencari rezeki, kita lupa terhadap sang pemberi rezeki. Saya ingetin juga buat teman-teman semuanya, cobalah ingat kepada sang pemberi rezeki ini, siapa tahu dengan cara mengingatnya, kita itu bisa dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan yang lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan saya mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak enak atau kata-kata yang tidak etis yang saya ucapkan, karena memang saya ingin menunjukkan apa adanya aja dan fakta di lapangannya seperti apa. Seperti itulah nyatanya. Oke, saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.